Setelah aku upload beberapa video teori tentang serial WandaVision yang bakal memasuki episode kelima ini, banyak di antara kalian yang bilang Maspito, Mapisto, Masipto, Maskito, Mashita, Despacito. Matilah situ. Intinya dari semua yang terjadi di WandaVision ada hubungannya dengan villain yang sekarang masih tersembunyi. Kalau kemarin aku udah bilang Agatha Harkness akan muncul nantinya, di mana tokoh ini bersembunyi di sosok Agnes, tetangga WandaVision dari episode pertama. Nah, kali ini satu nama villain lainnya pun muncul. Si Iblis Marvel. Gak salah emang, karena dari hampir banyak film dan serial MCU, baru WandaVision ini yang menyuguhkan tontonan yang makin kemari rasa horornya makin berasa. Dan seperti yang dikabarkan, WandaVision akan jadi jembatan kokoh buat film kedua Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang juga dikatakan akan jadi film MCU terhoror. Oke, horor. Sah aja sih kalau teori mengatakan sang iblis Mephisto, bener gak sih nyebutinnya? Akan hadir jadi villain di WandaVision, atau mungkin lebih tepatnya jadi villain MCU fase keempat. Pertanyaannya, serial yang mana yang lebih tepat untuk memasukkan tokoh villain ini? Dan dari semua teaser serial MCU yang udah dirilis Marvel Entertainment, mana yang paling pas? Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia segmen Spotlight. Something's wrong here. Should we just take it from the top? Wanda. I don't know how any of this started. What is outside of Westfield? Mephisto, ya. Sebelum akhirnya aku lanjutkan ke teori sederhanaku, kayaknya kita kenalan dulu sama si iblis ini. Mephisto adalah iblis, dewa jahat Marvel yang mengatur neraka. Oke, mungkin kalian pas di neraka nanti jumpa dia lah. Ajak selfie aja. Awal kemunculannya di komik The Silver Surfer. Itu komik yang rilis tahun 68. Dan tokoh villain ini juga udah melalang buana jadi villain superhero Marvel. Dua diantaranya dengan Thor dan juga Scarlet Witch. Dari semua sumber yang kubaca, teori yang paling dekat dengan MCU fase keempat adalah WandaVision dan Loki. Dan kalau Doctor Strange itu masih nanti aja lah ya. Ya, menarik kan? Banyak spekulasi mengatakan Mephisto selama ini ada di sekeliling Wanda. Sama halnya seperti Agnes si Agatha Harkness. Cuma perannya masih tersembunyi. Belum tahu dia ngumpet di mana, ataukah masih ngecek ombak gitu biar di momen yang pas si iblis ini pas muncul tara gitu ya. Nah, rasanya sedikit aneh. Mephisto dan Agatha Harkness sama-sama punya kekuatan mistis kan, cuma belum nemu satupun teori yang pas buat mendekatkan kedua villain ini. Harus ada yang jadi perantaranya, dan besar rasanya ini bukanlah di WandaVision mengingat tersisa beberapa episode lagi dan Agatha Harkness bahkan belum menunjukkan sosok aslinya. Jadi teori sederhanaku, lebih tepatnya yang jadi perantaranya adalah si Loki. Dan nanti endingnya akan ada di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange rasanya masih belum cukup banyak bahan buat dijadikan teori. Am I right? Oke, sekarang gini aja, kita sambungin aja ya antara WandaVision, Loki, dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kita mulai dari WandaVision dulu. Seperti teoriku di video sebelumnya untuk WandaVision episode-episode berikutnya, kedua anak Wanda kan akan hilang nantinya karena sejatinya mereka diciptakan menggunakan ilmu sihir atau kekuatan besar. Ya iya kali, masa si Wanda ewi-ewian sama mesin terus keluar saripati si Vision. Well, dari cerita komiknya, itu kalau nggak salah di komik West Coast Avengers jilid 52, sebenarnya kehamilan itu menggunakan kekuatan pandemonium atau itu pecahan kekuatan atau dirinya si Mephisto, yang akhirnya kehilangan kedua anaknya si Wanda dan Vision itu juga karena si Mephisto berhasil menyatukan dirinya lagi dan mengumpulkan pecahan dirinya itu dan juga kekuatannya. Salah satu kekuatannya itu yang dipakai Wanda atau dipinjam Wanda untuk Tommy dan Billy. Nah, di sini peran Agatha Harkness masih simpang siur kan? Seberapa badass perannya sebagai villain? Karena kalau di cerita komiknya, Agatha Harkness justru akhirnya menghilangkan ingatan Wanda sebelum akhirnya dia sempat gila karena kehilangan anaknya. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are.
Nah, disinilah cukup bisa dijadikan alasan konkret kalau nantinya ending Wanda bisa membuka peluang eksplorasi si setan ini ke dimensi cerita tokoh hero lainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan Loki? You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Well, I don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. Seperti yang udah sama-sama kita tahu, bahkan dari teaser promo untuk Loki ya tetaplah Loki kan, tengil, licik. Nah, lalu sekarang kenapa harus Loki, Bambang? Dari teaser trailer yang udah dirilis Marvel Entertainment yang jelas paling mencolok, ada satu scene di mana Mobius yang diperankan Owen Wilson, dia itu kan seorang eksekutif dari TVA. TVA itu kan Time Variance Authority. Jadi di situ posisinya dia lagi bersama seorang gadis kecil yang nampaknya lagi tengah membicarakan sesuatu. Ya, kita nggak tahu apa itu. Dan bagian ini cukup menarik karena di antara mereka ada sebuah gambar gitu, bukan gambar sih, kayak di dinding itu ada sesosok iblis bertanduk yang terpajang di jendela kaca itu, tempat mereka bertemu. Dan banyak teori mengatakan ini bisa jadi clue yang sangat menarik untuk menghubungkan si iblis ini. Oke, mungkin ada yang mempertanyakan seberapa besar potensi Mephisto jadi villain di MCU fase keempat. Ya, kita ingat sama-sama, pasca tragedi di Avengers Endgame yang latar ceritanya didasari batu mahadasyat yang punya kekuatan masing-masing tiap batu. Nah, kekuatan itu ternyata ada terhubung juga dengan si Mephisto. Di antaranya kekuatan yang dimiliki Mephisto itu kayak bisa mengubah bentuk dan ukurannya, bikin ilusi dan manipulasi ingatan layaknya Wanda, dan yang terakhir dia juga bisa mengubah waktu. Nah, kekuatan terakhir ini rasanya cukup bisa dipahami kalau Loki bisa jadi ruang yang cukup luas buat eksplorasi tokoh villain ini nantinya, dan WandaVision itu jadi pintu pertamanya. You better be ready. Dan endingnya bisa jadi di film kedua Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Seperti yang aku sampaikan di awal. Ingat ya, teori ini kuhubungkan dari berbagai sumber, mulai dari komik, Marvel fanboy, dan tentunya teaser promo yang udah dipublish Marvel Entertainment. Ya udah, ketimbang sok paham sendiri, sok oke sendiri, gimana kalau kalian juga ikut komen di bawah, terus sampaikan aja teori yang dirasa valid menurut kalian, biar kita sama-sama enak, ya toh? Why would you think that? Because you are. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zen pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.